Al-Quran dan As-Sunnah di dalam terjemur dan berfikir. Tahayul bid'ah murabak di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Tahayul bid'ah murabak di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Persatuan Islam, persatuan Islam. Persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam. Hidupkan, hidupkan persatuan Islam, tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah, lanjutkan perjuangan Rasul. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ikhwatu iman, para pemirsa Persis TV yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam program Ramadan kita, yaitu yang mengisi acara adalah para asatid dari Dewan Hizbah. Alhamdulillah pada kali ini kita sudah memasuki pada Ramadan yang ke-9. Mudah-mudahan ikhwatu iman terus menjaga semangatnya walaupun sudah di pertengahan agak sudah melenoi mungkin bahasa anak mudanya gitu. Kemudian ada rasa kangen untuk beraktivitas seperti semula. Namun dalam hal ini kita ingin menyampaikan dalam hal ini terkait pembahasan mandi junub kesiangan. Jadi ketika waktu subuh sudah masuk, dia tentunya sudah bisa jadi dia belum sahur, kemudian dia bangunnya kesiangan dalam keadaan junub. Apakah hal itu dapat memutuskan atau membatalkan saumnya? Yang kedua yaitu kaitan dengan mencium istri atau sesuatu yang sifatnya bermesraan dengan istri. Apakah hal itu dapat membatalkan saum atau tidak? Intinya di sini akan menyampaikan hal-hal yang sifatnya tidak membatalkan saum dan apa saja yang membatalkan saum pula. Alhamdulillah pada kali ini yang akan menyampaikan materi adalah guru kita, yaitu Al-Ustadz Kiai Haji M. Rahmat Najib. Beliau adalah anggota Dewan Hizbah, begitu pula beliau adalah reng-rengan dari Majelis Penasehat, dan beliau adalah pembina asatid PPI 84 Ciganitri. Dan kemudian selain daripada itu pula beliau adalah penulis aktif di majalah Risalah rubrik tafsir rubrik tafsir. Begitu pula banyak lagi karya-karya yang beliau tulis, di antaranya yaitu buku yang saya pegang hari ini adalah Fikih Siam Ramadan yang ditulis oleh beliau, dan beliau memaparkan tentang hal-hal yang sifatnya tidak membatalkan saum. Alhamdulillah beliau sekarang sudah hadir dan akan menyampaikan pemaparan tentang junub kesiangan dan mencium istri ketika
ketika saum. Maka Ustadz silahkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Para pemirsa Persis TV dimanapun berada, tidak ada kewajiban yang dibebankan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya atau kepada umat Islam yang memberatkan hambanya. Jadi Islam itu mudah. Tetapi ibadah siam, saya menyebutnya siam sebab dalam Qur'annya juga kutiba alaikum siam. Tapi boleh menyatakan saum. Siam itu sebetulnya berat. Berat sekali. Terutama bagi orang-orang yang suka makan. Atau di sini kasusnya orang-orang yang baru pengantinan gitu. Kalau sudah kakek-kakek mah enggak itu. Jadi yang tadi disebutkan kangen. Ya, yang barusan itu sebetulnya bagi orang tua itu sudah biasa, sudah jenuh lah. Gitu. Tapi yang baru pengantin atau yang masih muda begitu. Jadi ini mungkin saja tidak tertarik bagi orang tua, tapi bagi anak-anak muda ini sangat tertarik sekali. Wah, mangkaning cenah. Ini mangkaning itu apa bahasa Indonesianya? Tahun kemarin saya berbuat seperti itu, apakah batal atau tidak? Sebetulnya Islam itu mudah, coba saja. Sekalipun berat, tetapi ada keringanan-keringanan yang lain dalam ibadah siam. Dan ibadah yang lainnya juga. Saya katakan sebut berat itu karena Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu tentang kondisi kita menyebutkan kama kutibang alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Kata-kata sebagaimana itu menunjukkan berat. Misalnya gini, ayo kerja. Orang lain juga kerja. Nah, kata-kata orang lain juga kerja itu menunjukkan mudah. Ada murid kesiangan, pintunya ditutup. Dia tidak bisa masuk kelas. Karena dia sendirian. Ketika ada murid yang lain yang kesiangan, coba bagaimana perasaannya? Senang, sebab orang lain juga kesiangan. Gurunya kesiangan lagi. Disangkanya sudah di dalam. Nah, itu kan akan meringankan. Karena itu disebutkan sebagaimana. Yang memberatkan adalah rasa lapar. Karena kita makan sehari 3 kali. Bahkan ada orang yang jam 6 itu makan sarapan. Jam 9 sudah cemilan. 10 jam 10 itu ya. Kan jam 9 cemilan. Bisa 5 kali mungkin. Ya, jam 10 bukan cemilan. Jam 11. Nanti ada duhur ya. Sebut makan siang, kemudian makan malam. Apalagi sekarang makan malamnya harus sebelum maghrib katanya. Itu akan berat sekali. Terutama minum. Haus bagi orang-orang yang olahraga atau bekerja mengandalkan tenaga itu minum itu harus, dan ini harus ibadah siam. Nah, itu bagi orang-orang tertentu. Kemudian bagi orang yang junub dulu atau istilahnya apa? Di sana tuh judulnya. Di sini junub kesiangan. Junub kesiangan. Apakah kasusnya karena dia itu lupa belum mandi junub? Bisa jadi seperti itu, atau dia itu memang kesiangan juga, sahurnya juga gitu. Tapi bukan sahurnya dengan itu ya. Sahurnya bukan. Sebetulnya yang membatalkan itu adalah ada 3, ada 2 ya. 3 itu dengan makan minum itu sama ya. Yang ketiga itu gosyan. Nah, gosyan nisa. Ini hubungan suami istri, ini yang membatalkan.
Tapi dikarenakan ini dilakukan pada malam hari, dan pada malam hari itu boleh. Sehingga ada ayat uhilla lakum lailatas syamir rafasu. Lailatas syam itu adalah malam yang esoknya akan melaksanakan siam. Rafas dulu. Nih, rafas di sini adalah HSI. Kita sebut saja HSI ya. Gitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala meringankan juga. Jangan sampai jadi beban. Yang dikatakan siam itu adalah siang, mulai dari fajar sampai maghrib. Sedangkan malamnya kebiasaannya biasa saja. Nah, sehingga apabila ada orang yang misalnya ini ya kasus HSI-nya setelah sahur, gitu. Atau dia sahur dulu, HSI dulu, kemudian sahur kesiangan. Setelah itu tahu-tahu sudah adzan, sedangkan dia belum mandi. Itu tidak ada kaitannya dengan siam. Sebab yang membatalkan siam itu 3. Makan, minum, gosyan Indonesia. Ini kan tidak. Kalau disebut mandi mah iya, tapi kalau mandi itu kaitannya dengan sholat. Sehingga apabila ada seseorang yang gosyan Indonesia atau HSI setelah Isya, nah belum taraweh, nah nanti ya mau taraweh dia wajib mandi. Jadi kalau belum sholat mah tidak apa-apa. Jadi kaitannya mandi itu dengan sholat. Misalnya sama yang kedua, gosyannya itu atau HSI-nya itu pagi-pagi. Ini bukan di luar Ramadan ya. Ramadan. Ya. Pagi-pagi. Dia tidak ada kewajiban untuk mandi. Kecuali akan duhur dia wajib mandi. Nah itu jadi mandi itu kaitannya dengan sholat. Tidak ada kaitan dengan siam. Yang kaitan dengan siam itu bukan mandinya, tapi gosyannya pada siam. Gitu. Tapi jangan sampai kejadian kita tidak tahu waktu. Lagi gosyan, adan lah itu. Jangan sampai ya. Itu. Jadi harus sahur dulu begitu. Sabar. Nah ini. Jadi kasusnya sebetulnya terjadi zaman Rasulullah SAW. Mesin ada coba. Dibacakan saja supaya lebih jelas ya. Itu halaman 54. 54 ya. Subuh dalam keadaan junub. Nah, jadi Islam itu agama sempurna. Segala masalah itu sudah ada. Bahkan Rasulullah SAW melaksanakan itu atau kejadian itu sengaja oleh Allah. Supaya jadi syariat. Seperti halnya Rasulullah kan pernah kesiangan subuh. Ya. Dalam sebuah perjalanan semuanya kesiangan. Matahari sudah terbit malahan begitu. Ya. Iya, coba dibaca hadisnya dengan artinya. Subuh dalam keadaan junub, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusbihu junuban min ghairi hulumin summa yasumu, muttafaq alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun subuh dalam keadaan junub, bukan karena mimpi lantas beliau siap. Iya. Ini ada hadis, tentunya ada istinbatnya mungkin Zat. Ya, kesimpulan dari hadis ini, apakah boleh gitu langsung mandi dan saumnya itu tidak batal? Gitu. Jadi ini sudah terlewat mungkin saja. Ya, ini juga menunjukkan istinbat yang pertama, pada malam siam itu halal ya, uhila, ini jelas. Nah. Yang kedua, urusan bangun itu urusan Allah. Dan ini menunjukkan bahwa dalam keadaan junub belum mandi padahal sudah siang itu artinya sudah masuk waktu subuh. Ya. Ini tidak batal siamnya. Dan tentunya harus mandi dulu. Mandi itu kaitannya dengan salat subuh. Salat subuh. Ya. Dan kita juga harus tahu pada zaman Rasul itu kan tidak ada jadwal seperti kita sekarang. Pasang alarm gitu. Jadi sekarang tidak pantas lah. Kalau yang punya HP mah alarm gitu. Kapan harus gosyan, kapan harus sahur, kapan harus bangun. Tapi apabila kejadiannya ini misalnya ada orang yang HP-nya tiba-tiba mati, kemudian matahari atau
subuh-subuh itu masih gelap karena mendung kan bisa saja karena mendung, kemudian tidak tahu jadwal gitu. Kemudian dia menyangka belum atau masih lama ke waktu subuh. Atau juga kemungkinan jamnya mati. Wah, ini masih jam 4 ini gitu. Gua siaran dulu gitu. Tahu-tahu dilihat masih jam 4. Nah, terdengar adzan, itu tidak batal sebetulnya. Tapi jangan ngahajakeun ya. Gitu. Jangan ngahajakeun, kalau mau ya diatur-atur sajalah setelah taraweh gitu. Setelah taraweh dan ini juga yang berbicara itu adalah istri Rasul, bukan yang lain. Jadi intinya mandi junub kesiangan itu tidak membatalkan saum saja. Ya, tidak. Cuman masalahnya ini adalah terkait dengan salat subuhnya saja. Ya, salat subuh. Mandi itu kaitannya dengan salat. Oke. Selanjutnya saat ini mungkin agak meremet juga saat terkait dengan mencium istri. Yang tadi saya sampaikan ada rasa kangen, tetapi ada kekhawatiran saumnya itu batal. Hingga masuk ke dalam pertanyaan, bagaimana ini mencium istri, apakah membatalkan saum atau tidak? Ini tadi junub sudah tidak membatalkan saum, sekarang mencium istri, bagaimana Ustaz? Jadi ini ada kasus lagi pada zaman Rasulullah SAW. Itu Umar bin Khattab itu, ini di halaman 52 Ustaz. Mencium istri dan berkumur-kumur. Ya. Sahabat Umar bin Khattab suatu hari pernah mencium istrinya karena saking gembiranya. Di sini tidak ceritakan kegembiraan apa gitu. Jadi kalau gembira, sahabat itu datang ke istrinya mencium istri, bukan hura-hura sehingga istrinya tidak tahu bahwa dia mendapatkan sesuatu yang menggembirakan. Padahal ia sedang siam, kemudian dia mendatangi Nabi SAW seraya berkata, hari ini saya melakukan kesalahan besar. Saya mencium istri padahal saya sedang siam. Sabda Rasulullah SAW, "Ara'aita law tamadmadta bima'in wa antas shaim." Qultu, labas. Labas bidzalika. Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Fima?" Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud. Jadi setelah dialog panjang dengan Rasulullah, Umar itu kan orangnya terus terang ya. Iya. Barangkali di antara kita juga ada, tapi tidak terus terang. Mungkin di antara umat juga sama seperti ada, Umar. tapi keraguan gitu ya. Iya, terbebeja Kak Ustad. Dan Ustadnya juga suka kepo masalahnya. Jadi terbebeja Kak Ustad, padahal ada. Biasanya itu suka, kalau kita suka mengampuni diri sendiri, memaafkan diri sendiri. Kalau Umar tidak, ini kesalahan besar. Sampai datang kepada Rasulullah, sabda Rasulullah, apa pendapatmu jika engkau berkumur-kumur dengan air padahal engkau sedang siam? Nah, kata Umar, tidak apa-apa itu. Kata Nabi Muhammad SAW, lalu apa? Apa masalahnya? Apa masalahnya? Jadi sama dengan berkumur-kumur. Yang tidak boleh itu ditelan. Berkumur-kumur dengan air hangat, kemuku cendawa mah. Nah, itu tidak boleh. Kemudian ditelan. Jadi berkumur kan wudhu juga berkumur-kumur ada di sana. Ya sama itu. Tetapi ada tetapinya. Jangan keterlaluan. Ini kan Umar itu saking gembiranya begitu. Saking gembiranya. Jadi yang keterlaluan itu yang tidak boleh mah. Yaitu saat mungkin apakah perlu kepada sadudariah dalam artian tindakan preventif, umpamanya ini melontarkan satu pertanyaan, lebih baik tidak mencium daripada terjerumus membatalkan saum. Tidak. Boleh nggak kita beristinbat dari hadis ini? Oh, tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Mencium itu hak ya. Boleh. Sebab jadi khawatir ini terjerumus Ustaz. Lebih baik jangan. Nah, kata lebih baik berdasarkan syar'i setelah menelaah hadis ini apakah cocok atau tidak? Saya kira tidak cocok. Ya. Nah, sebab lebih baik tidak itu lebih baik jangan bertemu. Kalau bertemu lebih baik tidak itu kan tahtanuna anfusakum, menyiksa diri, lebih baik tidak bertemu. Dulu pernah ada itu. Zaman Rasul lagi ya ada. Jadi ada orang tidak mau bertemu karena dia meyakini bahwa
gosian atau HSI pada malam hari itu tidak boleh. Karena itu dia di kebun kurma saja sambil menunggu kurma. Kan kurma itu ada yang jatuh ya. Itu sakit itu dalam Quran itu. Jatuh di pulungan begitu. Nah, itu kurma yang bagus tuh. Jadi seperti apa? Matang di pohon lah. Itu. Istrinya khawatir. Kenapa tidak pulang-pulang si bapak ini? Gitu. Kemudian kalau dijenguk malam hari kan ini kan bukan urusan yang perempuan ya. Makanya dijenguknya siang hari. Kata suaminya, jangan ke sini katanya gitu. Tapi tetap saja ke sana. Kejadian itu bukan hanya mencium. Kejadian jimat. Iya. Kemudian datang kepada Rasul kan gitu kasusnya. Kata Rasulullah, wah kamu harus saum 2 bulan. 2 bulan ya? Iya. Bagaimana 2 bulan? Ini 1 bulan juga gak bisa. Kalau begitu memberi makan 60 orang miskin. Saya tidak punya. Nah, kemudian Rasul, nah ini berikan kepada orang miskin. Siapa? Tidak ada yang lebih miskin daripada saya. Makan saja lah. Nah, itu hebat Islamnya. Tapi jangan sampai kejadian itu direkayasa mengikuti meta. Mau api-api datang ke Ustadz minta korma gitu. Tidak boleh itu mah. Ya. Jadi sebetulnya jangan sadu dari alam itu bisa biasa saja gitu. Hanya harus menjaga diri. Nah ini ya, kalau dikembangkan mungkin bisa jadi dalam artian menggairahkan. Mohon maaf ini terkait hukum walaupun sedang siam, tapi harus disampaikan pula ya. Sampai kejadian menggairahkan. Itu. Nah kekhawatirannya nanti terjerumus kepada HSI. Ini jadi bagaimana kalau seperti nah sadu dari ahnya ya. Pokoknya jangan menjerum. Jangan tidur berdua gitu. Aduh ini lapar dua-duanya tidur di kamar gitu. Itu tidak boleh. Coba yang satu di masjid lah. Gitu. Kan sama-sama tidak makan ya. Itikaf siang hari. Istrinya lagi masak dia tidur begitu. Jadi jangan tidur bersama-sama, itu sadu darianya begitu. Sebab kan asalnya dari melihat juga. Melihat kemudian antel ya. Hadituna teh. Kayaknya ini sahurnya begitu kuat mungkin. Biasanya kan lagi sahur loyo gitu. Ini beda lagi mungkin orang ini mungkin kejadiannya karena malamnya tidak gosian, tidak HSI gitu. Jadi kalau malamnya HSI seperti Rasul kan bisa menahan diri. Sini ada itu ya. Halaman 53 coba halaman 3. Iya, halaman 50. Mencumbu istri. Mencumbu istri. Ya silakan ya baca. Ya. Aisyah bercerita, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yubashiruni wa huwa shaimun wa kana amlakakum liirbihi rawahu Tirmidzi. Ini yubashiruni tidak pakai waw, yubashiruni ini kesalahan ya. Yubashiruni tanpa waw saja. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencumbuku padahal beliau sedang siam dan beliau adalah orang yang paling dapat menguasai dirinya. Gini ini saja yang harus jadi batasan bukan menciumnya, gitu ya. Bisa menguasai diri tidak? Gitu. Ya kalau begitu mah, tapi bukan tasahu ya. Sudah saja pergi keluar kota. Kan safar ya. Kebetulan orang tuanya jauh, sana aja lah gitu. Jadi mencumbu istri tetapi boleh. Dia bisa menguasai dirinya. Ya menahan diri gitu. Itu Rasulullah ya. Luar biasa ya. Nah ini itu tidak membatalkan saum saja. Tidak. Jadi sebetulnya maaf ya. Mencumbu istri itu hak istri ya. Hak istri. Masa sedang siam itu ketika datang suami tidak nanya lagi gitu, tidak, istrinya bermuka masam seperti orang yang musuhan, kan tidak begitu. Tetapi ya itu dalam rumah tangga itu harus ada gitu. Ya, yang mencumbu istri itu karena mungkin kangen atau karena ingin menghibur istri gitu. Jadi itu sedekah kan? Mencumbu istri itu. Istrinya lagi masak, diam aja, tidak ditanya, tidak apa-apa gitu. Saya ditanya gitu. Ini masak apa gitu, bisa saja mencumbu itu di sana.
Tapi istrinya juga jangan, jangan begitu. Biasa saja. Tapi suami yang harus bisa menahan diri. Sebab yang tadi juga yang saumnya tuh suami. Suami. Kalau perempuan kan ada tidak bisa 2 bulan berturut-turut, kan 1 bulan ada head. Ya. Oh ini sudah menopause mah tidak akan sampai terjadi seperti ini. Ya Ustaz, ini kalau dikembangkan Ustaz terkait dengan tadi disampaikan junub kesiangan, tidak membatalkan saum, kemudian mencumbu istri juga selama tidak HSI itu tidak membatalkan saum. Iya. Kayaknya Ustaz harus disampaikan pula hal-hal yang sifatnya tidak membatalkan saum itu. Ya. Baik menurut periwayatan atau sesuatu yang secara fakta atau kenyataan. Umpamanya seperti vaksin. Sekarang kan lagi musim vaksinasi saja. Itu vaksinasi itu kalau divaksin kan memasukkan sesuatu. Ya. Apakah ini dapat membatalkan saum atau tidak, Ustaz? Vaksin itu bukan makan, bukan minum. Apalagi HSI. Jadi yang membatalkan itu makan, minum, HSI. Kalau infus itu makan. Ya. Kalau sekarang ada yang disebut dengan apa namanya? Ya divaksin obat supaya dia itu apa namanya? Tahan flu selama 1 tahun. Iya. Apakah itu membatalkan saum atau tidak? Tidak, sebab itu bukan makan, bukan minum. Walaupun memasukkan sesuatu ke mulut, tapi bukan makanan, itu tidak batal ke mulut. Seperti gosok gigi gitu ya? Ya, gosok gigi kan tidak ditelannya. Misalnya ada anak kecil itu siam, kelerengnya masuk ke sini, itu tidak batal sebab dia tidak. Sekalipun istilah itu makan, tapi itu kan tidak ada kaitan dengan itu, dengan menahan lapar. Sebenarnya ini ada yang tadi ya ada pendapat ulama di sini. Ya. Mencium dan mencumbu istri sekalipun tidak membatalkan siam, tetapi harus hati-hati. Jangan sampai melewati batas. Para ulama fikih berpendapat bahwa itu akan mengurangi pahala siam. Sebab siam itu kan harus bisa menahan diri. Ya, menahan diri dari nafsu. Jangankan yang haram, jangankan yang makruh. Yang halal juga pada saat siam itu dilatih supaya bisa menahan diri. Yang tadi yang batal itu dibaca saja judul-judulnya sana satu. Terkait dengan mencumbu istri tadi Ya, ya. yang tidak membatalkan siam. Kalau yang membatalkan siam itu ya banyak. Yang tidak membatalkan siam. Ya. Nah, membersihkan hidung Ya. ketika berwudu. Ini kalau air masuk gimana Ustaz? Sengaja atau tidak? Air masuk pokoknya. Kalau dia apa telum ya, Ya. gitu apa leaping apa menyelam. Mudah-mudahan saja tuh airnya masuk. Nah itu durhaka. Batal saumnya ya. Nah, batal, sebab niatnya juga begitu. Tapi kalau dia harus pekerjaannya menyelam seperti mengambil mutiara begitu. Kemudian tiba-tiba masuk tidak. Coba dibaca saja judul-judulnya. Jadi membersihkan hidung ketika berwudu, kemudian menggosok gigi. Nah, Ustaz di sini menggosok gigi memang di sini dicantumkan riwayatnya. Ya, cuman masalahnya dalam pasta gigi itu ada rasanya, Ustaz. Ya. Rasa itu di mulut. Nah, ini bagaimana Ustaz? Ini juga dapat meragukan umat tatkala bergosok gigi tapi ada rasanya ini, Ustaz. Apakah Ibu-ibu yang membatalkan saum atau mencicipi itu tidak Ya. batal. Mencicipi Iya, mencicipi makanan Iya. tidak batal. Sebab dia itu mencicipi bukan makan. Sebab mencicipi itu kan di sini, di mulut, ya. Kalau makan itu kan ditelan. Oke. Ya. Jadi mencicipi juga tidak membatalkan saum ya? Ustaz? Iya, tidak. Sebab mencicipi di sini. Kalau mencicipi itu sampai 1 sendok ke sini, lah itu batal. Kemudian selanjutnya mencium istri Ya, itu sudah. dan berkumur-kumur sudah ya. Kemudian mencumbu istri, kemudian muntah Iya. ya. Kemudian Muntah, mimpi, muntah, mimpi mimpi bersenggama dan berbekam. Nah, itu tidak.
Sebab yang disebut membatalkan tuh makan. Kalau muntah makanan keluar, Ya. jangan dimakan lagi. Itu jadi batal. Nah, ini mimpi basah mungkin ya. Ya. Mimpi basah. Kalau tadi kan junub kesiangan. Nah, ini sekarang mimpi basah di siang hari, ya tentunya lagi saum. Pertanyaannya, ini terkait dengan apakah batal saumnya atau tidak? Itu coba dibaca hadisnya. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yuktiru man ko'a wala manih talama wala manih tajama. Rawahu Abu Dawud. Tidak batal orang yang muntah, yang mimpi, bersenggama dan berbekam. Waduh, jelas sekali. Iya, jelas ya. Jelas ya. Kalau mimpi itu bukan kehendak kita. Iya. Ada orang yang mau ngimpi benghar gitu, tapi tidak mimpi dia itu. Bengar-bengar gitu. Benghar walaupun dalam mimpi. Jadi mimpi itu bukan kehendak kita. Iya. Nah, kemudian mimpi bersenggama, walaupun keluar, tapi itu bukan bersenggama, hanya mimpi gitu. Dan nanti seperti mimpi makan, saya sering itu. Iya. Apa mimpi makan? Oh, ketika bangun tuh alhamdulillah ya. Tuh, tapi masih lapar. Ini ada hikmah yang luar biasa ya. Satu hasil yang sama keluar air mani. Tetapi karena motifnya berbeda pula hukumnya ya saja. Iya. Tadi mimpi bersenggama, dia keluar umpamanya ya air maninya. Berbeda hukumnya dengan sengaja campur dan keluar. Gitu ya. Bahkan tidak campur tapi ada sengaja, istimna. Ada istilah bersengajanya mungkin saja. Ya, itu mengurangi dosa. Ya. Tapi kalau sampai HSI itu batal. Jadi mimpi itu tidak. Kemudian juga ada orang mungkin juga keluar gitu ya, tidak mimpi, tidak HSI. Itu tidak membatalkan sebab tidak termasuk HSI. Selanjutnya Ustaz, menyiram air kepala. Menyiram air kepala, apa hubungannya saja dengan ini? Ya, dikarenakan panas ya. Nah, kan kita juga kalau panas itu masuk ke ruangan AC adem gitu. Sebab ini kalau banyak panas itu banyak keluar keringat. Kalau keringat banyak keluar berarti harus banyak minum. Ya. Kalau sekarang ada AC masuk ke ruangan. Kalau di sana pada musim panas di Arab itu kan kalau musim dingin sekali sampai di bawah 0 derajat, kalau panas sampai 50 derajat Celcius. Iya, itu di Mekah itu. Karena itu ruang AC kan tidak ada atau tidak punya akses ke ruang AC ya di banjur itu. Jadi nanti adem, tapi kan tidak diminum. Ya. Yang batal itu begini. Nah itu dari sabar gitu. Itu batal. Oke, Zat ini selanjutnya subuh dalam keadaan junub tadi disampaikan. Ya. Nomor 8 tuh. Kemudian 8 lupa. Aduh, ini luar biasa. Ini Jadi baca hadisnya nih. Lupa makan, lupa minum, lupa saum. Lupa saum. Makan minum tidak lupa. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manasya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma saumahu fa innama at'amahullahu wa saqahu, rawahul jamaah. Siapa yang lupa padahal ia sedang siam, lalu ia makan atau minum, hendaklah ia melanjutkan saumnya. Ya, bukan melanjutkan makannya. Melanjutkan saumnya. Oh, iya. Ya, okay. Hanya saja ia telah diberi makan dan minum oleh Allah. Subhanallah. Jadi orang yang lupa itu dinaungi ya. Tapi jarang orang yang lapar ya. Saya mau lupa aja bagi inget tuh. Biasanya yang lupa itu anak-anak atau memang tidak biasa siamnya seperti siam sunat ya lupa begitu. Atau orang tua kan ardali umur gitu. Dikarenakan dia dari kamar tuh keluar ada air khusus ya itu kemudian minum itu jangan dimarahi. Bapak itu kan lagi siam dia begitu. Habiskan aja gitu. Pak, Bapak teh siam sekarang bulan Ramadan. Nah, itu Allah telah memberi minum kepada orang itu. Tapi kalau orang seperti Ustaz Sobar lagi makan bala-bala gitu ya.
Itu harus Habis teguh. 5 baru ingat gitu ya. Itu masih bala-bala. Ini cabainya dulu dimakan. Bala-balanya belum. Sabar, sekarang bulan Ramadan. Air. Nah, itu masalahnya. Nah, itu saya tidak tahu apakah harus dibiarkan atau tidak. Tapi kan amar ma'ruf nahi munkar ya. Tapi kalau memberitahu orang yang lupa gimana? Ustaz? Wajib itu gimana? Iya, harus diberitahu. Imam juga harus diberitahu. Ya. Tapi kita memberitahunya dengan bijaksana. Minum dulu. Kenapa gitu? Sedang Ramadan ini teh gitu. Ya, ada lagi nih. Oke, Ustaz. Keliru menentukan waktu mulai siam dan saat iftar. Jadi ini ada keraguan mungkin, Ustaz? Ya, keliru yang tadi itu. Mungkin Keraguan waktunya gitu. Mungkin orang Garut datang ke Bandung. Ya, ingat waktu Garut. Dia sudah buka. Iya, padahal 3 menit lagi di Bandung. 3 menit. Alah, bagaimana ini? Iya, itu karena keliru dia itu. Bukan sengaja. Jadi tidak membatalkan saum saja. Iya, batas saja coba. Ya. Misalnya karena tidak mempunyai jam dan tidak mendengarkan azan subuh atau waktu maghrib cuaca mendung sehingga makan atau minum bukan pada waktunya. Kata Asma binti Abi Bakar, Abtorna yauman min Ramadan fi ghaimin ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam summa tala'ati syamsu rawahul Bukhari. Suatu hari kami masih makan dalam cuaca mendung pada zaman Rasulullah, kemudian terbitlah matahari. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Jadi ini kasusnya memang siapa ini? Aisyah ya. Asma binti Abi Bakar. Beliau buka ya dalam keadaan mendung. Iya. Ya. Kemudian terbitlah matahari. Artinya dalam keadaan ragu juga mungkin. Ada itu keterangannya coba. Oke. Pada hadis itu tidak ada keterangan bahwa beliau mengumumkan harus mengkodo atau kiparat. Secara umum hadis ini pun menjadi penjelas dari Quran surat Al-Ahzab ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaisa 'alaikum junahun bima akhta'tum bih. Walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu hilap padanya, tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi yang dilihat itu hatinya. Apakah sengaja gitu. Sengaja ingin lupa, makanannya dikumpulkan di meja, lihat suaranya lupa gitu, itu tidak boleh. Hatinya jelek gitu ya. Sengaja datang ke istri siang-siang begitu, ingin dimaafkan. Ada satu lagi ini, coba di terakhir ini. Ya ini lanjutannya halaman 57-nya. Ya. Para ulama fikih berpendapat bahwa orang yang terpaksa atau dipaksa untuk berbuka, ia bisa meneruskan siamnya dan tidak wajib qada. Nah itu sebetulnya tidak ada dalil, ini hanya pemahaman ulama saja. Dipaksa untuk buka. Iya. Jadi begini kasusnya. Orang Indonesia bekerja di Hong Kong. Ya. Itu bukan orang Islam. Tapi orang Indonesianya TKI-nya itu orang Islam. Saya mau siam. Apa siam itu begini? Saya tidak akan makan siang. Oh, jangan begitu, nanti kamu mati. Saya tanggung jawab ini. Kemudian setelah sore kelihatan si TKI itu lemas gitu ya. Minum kamu. Kalau tidak, ini saya pecat kamu. Nah itu enak, minum aja. Tapi minumnya itu jangan dengan makan juga Tuhan. Minum saja gitu. Jadi termasuk kepada wa mastukrihu yang dipaksa. Iya, ini kan ada dalilnya itu. Jadi Allah itu mudah sebetulnya Islam itu. Jadi tidak ada yang berat. Yang berat itu hati. Bagaimana? Ya. Sebagaimana yang telah disampaikan barusan oleh Al Ustadz, begitu jelas terkait hal-hal yang tidak membatalkan salat. Tentunya untuk memperjelas apa yang disampaikan oleh Al Ustadz, ada yang
kuat dari segi pendengaran, ada yang kuat dari segi pemahaman, yaitu melalui tulisan. Ada baiknya ikhwatu iman, para pemirsa Persis TV untuk baca Fikih Siam Ramadan karya M. Rahmat Najib. Ini bisa dimiliki oleh ikhwatu iman di Risalah, ya, Risalah. Kemudian bisa pula ke pesantren Persis Ciganitri. Insya Allah Al Ustadz akan senantiasa melayani ikhwatu iman terkait buku yang ditulis oleh beliau. Ustadz, mungkin ini perlu closing statement untuk menenteramkan hati umat, karena munculnya berbagai keraguan yang tadi apakah ini batal atau tidak, perlu disampaikan Ustadz, terkait masalah ini, taujihnya mungkin Ustadz. Para pemirsa Persis TV dimanapun berada, Islam itu adalah agama yang mudah. Allah sudah menetapkan syariat itu dengan kemampuan manusia. Dan Islam itu sempurna. Segala sesuatu itu sudah terjadi zaman Rasulullah SAW. Adapun hal-hal yang diragukan itu akan dimaafkan oleh Allah. Yang penting hati kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini, dan hati kita itu menerima Islam dengan sepenuhnya. Barangkali, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalankan ibadah ini sampai akhir, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang kurang pahalanya, justru banyak pahala pada bulan ini. Demikian. Ya. Terima kasih Ustadz, teriring doa jazakumullah khairan katsira. Pemirsa Persis TV yang dimuliakan oleh Allah, demikianlah penyampaian dari Al Ustadz terkait masalah junub kesiangan, kemudian mencium istri ketika saum, atau yang sifatnya lebih luas, hal-hal yang tidak membatalkan saum. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Al Ustadz dapat menenteramkan hati umat, agar umat bisa menjalankan siam dengan baik, dengan tentram, dengan tumanina. Sekali lagi pemirsa, sebagaimana yang disampaikan, perlu kepada semangat berbagi, ya, semangat untuk men-share, like, subscribe, kemudian komen, agar kebermanfaatan media Persis TV ini, terutama siarannya Pool Dakwah, dapat dinikmati, dapat dimanfaatkan oleh umat secara menyeluruh. Itu saja yang disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam. Hidupkan, hidupkan persatuan Islam, tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah, lanjutkan perjuangan Rasulullah demi tegaknya syariat Islam. Lanjutkan perjuangan Rasulullah demi tegaknya syariat Islam. Syariat Islam, syariat Islam, persatuan